Makanya sampai sekarang kan Cina tuh masih terus berusaha. Gimana caranya biar mereka bisa dapat kontrol atas Taiwan. Almost all of the world's supply comes from one small island, Taiwan. Sampai Cina tahu kalau industri microchip ini ternyata selama ini dikuasain sama Amerika dan negara-negara sekutunya. Kemarin kita kan udah ngebahas strategi Cina di perang dagang lawan Amerika ya, yang dengan cara investasi gede-gedean di Meksiko. Nah ternyata selain di Meksiko, ada arena perang lain lagi nih antara Amerika sama Cina. Dan kali ini lokasinya tuh ada di dekat Cina, tepatnya di Taiwan. Iya, jadi bisa dibilang Taiwan yang dianggap pembelot sama Cina, mereka tuh udah dari lama jadi arena perangnya Amerika sama Cina. Bahkan walaupun ini perangnya tuh bukan perang fisik ya, bukan perang yang pakai senjata gitu, tapi tetap, perang ini tuh punya pengaruh ke hampir semua hal di kehidupan kita sekarang loh. Wah, kok segitunya? Tapi emang pada ngerebutin apa sih Cina sama Amerika ini di Taiwan? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Amerika sama Cina ngerebutin Taiwan di Learning by Googling. Ya, selama ini yang kita tahu konflik Cina sama Taiwan tuh kan berkaitan erat sama sejarah panjang pembentukan Cina sebagai republik kan, yang kemudian kebagi dua. Ada Republik Rakyat Cina, RRC atau Cina Mainland, sama Taiwan atau Republik Cina. Ya ini buat sejarahnya udah pernah kita bahas beberapa kali lah. Nah tapi ternyata selain perjalanan sejarah panjang dan dipenuhi dendam antara Partai Komunis dan Kuomintang, ternyata ada alasan lain nih yang bikin kenapa Cina sampai sekarang tuh masih berambisi buat nguasain Taiwan. Alasannya apa tuh? Alasannya karena Cina pengen nguasain teknologi semikonduktor. Atau yang biasa kita sebut sekarang tuh microchip. Teknologi yang selama ini dimonopoli sama Amerika dan negara-negara sekutunya. Oke, sekarang kita bahas microchipnya dulu kali ya. Biar kita paham nih, sepenting apa sih sebenarnya teknologi microchip ini sampai jadi rebutan gini. Jadi microchip ini tuh adalah serangkaian sirkuit elektronik yang terdiri dari banyak transistor. Nah, transistor dia ini adalah komponen yang fungsinya tuh kayak saklar gitulah. Fungsinya tuh nyalain dan matiin arus listrik. Makanya microchip ini kan fungsinya tuh buat menyampaikan informasi lewat karakteristik listrik tertentu. Dan microchip inilah yang kemudian jadi komponen penting buat segala hal yang berkaitan dengan komputer. Ya, ini mungkin lu udah pada tahu lah ya, kalau cara kerja komputer tuh kan sebenarnya pakai angka biner kan, antara 1 atau 0. Nah, kode-kode biner ini tuh nantinya bakal berpengaruh ke saklar-saklar super kecil di microchip tadi. Ya, simpelnya gitulah cara kerjanya. Dan kenapa terus teknologi ini penting dan jadi rebutan? Ya, ini nggak lepas dari perkembangan teknologi saat ini yang serba digital, yang serba terkomputasi. Makanya kan sekarang semua hal, mulai dari HP sampai komputer yang kita pakai sehari-hari, terus perangkat smartphone, kendaraan-kendaraan yang punya fitur otomatis, perlengkapan militer, satelit, bahkan rover yang mendarat di Mars, itu semuanya butuh microchip biar bisa berfungsi. Biar bisa jalan. Jadi ya emang sepenting itu industri microchip sekarang. Makanya nggak heran kalau Cina punya ambisi buat nguasain sektor industri microchip ini. En je breekt hem open, dan zie je, dan zitten hier allemaal van die zwarte blokjes. Dat Ja. zijn de chips. Oké. Ja, wat is nou een chip? Wat zit er nou in? Stel nou eens dat je zo'n chip zou pakken en je legt je onder een microscoop en die vergroot je nog eens een keer 10.000 of 100.000 keer. Dan zie je iets als dit. Cuma terus yang jadi masalah buat Cina, kayak yang gue bilang tadi, sampai saat ini industri microchip tuh bisa dibilang masih dikuasain sama Amerika dan sekutunya. Tapi ya nggak heran sih ini sebenarnya ya, soalnya kan teknologi semikonduktor ini kan emang ditemuin dan dikembangin pertama kalinya tuh kan di Amerika. Ya lu tahu tempat yang namanya Silicon Valley kan, yang sekarang tuh dikenal jadi pusatnya startup dan perusahaan teknologi di Amerika. Nah, Silicon Valley inilah yang jadi tempat pengembangan pertama teknologi semikonduktor. Tempat pertama pengembangan teknologi microchip. Ya, nama Silicon Valley juga kan diambil dari bahan utama yang dipakai buat bikin semikonduktor ini kan. Diambil dari kata silikon. Terus kenapa bisa dimonopoli? Nah, jadi gini, ukuran microchip tuh kan relatif kecil banget ya. Ya, buat yang suka ngoprek HP atau hobi ngerakit PC, lu pasti tau lah segede apa ukuran prosesor. Nah, buat prosesor sekecil itu, di dalamnya tuh ada puluhan atau bahkan ratusan miliar transistor yang harus disusun sedemikian rupa. Dan itu angkanya bakal terus nambah tuh. Soalnya ilmuwan memastikan setiap kurang lebih 2 tahun, jumlah transistor yang bisa dibikin di dalam microchip tuh bisa digandain. Jadi kalau misalnya microchip di tahun 2024 tuh punya 100 miliar transistor,
Nanti di tahun 2026 kemungkinan besar microchipnya tuh udah punya 200 miliar transistor. Nah, microchip ini dulunya Amerika tuh ngerjainnya sendiri tuh. Semuanya dilakuin di dalam negeri. Mulai dari ngebikin desain microchipnya, produksinya, sampai perakitannya itu dilakuinnya di Amerika. Dan waktu awal-awal dikembangin, microchip ini tuh lebih banyak dipakai buat keperluan militer sama space race buat ngelawan Uni Soviet. Baru kemudian waktu komputer diperkenalkan buat penggunaan publik, Amerika mulai nih nyari cara biar gimana caranya bisa ngeproduksi microchip ini dengan lebih banyak dan lebih murah. Dan disitulah akhirnya dipilih tuh negara-negara kayak Jepang, Korsel, Taiwan, bahkan waktu itu termasuk Cina buat dijadiin tempat pengembangan microchip. Karena ya biaya tenaga kerjanya kan jauh lebih murah di negara-negara itu kan dibanding di Amerika kan. This is the first semiconductor chip, invented in the 1950s by engineers in the US. It's a piece of silicon with 4 transistors on it. The more transistors, the more powerful the chip. By 1960, engineers had already made one with 4 times the transistors, and each year they figured out ways to add more. The founder of Intel, Gordon Moore, predicted in 1965 that the computing power produced by a single chip would double every year or so, and that rate has held true roughly up to the present. Nah, dari situ singkat cerita, industri microchip ini kemudian berkembang pesat di negara-negara Asia Timur. Kayak di Jepang, Korsel, sama Taiwan tadi. Perusahaan-perusahaan kayak Toshiba di Jepang sama Samsung di Korsel juga, mereka tuh jadi beberapa perusahaan yang sukses ngembangin teknologi microchip. Tapi walaupun mungkin kalau di kita dua brand tadi itu lebih kita kenal, tapi ternyata kalau dalam hal microchip, kesuksesan Toshiba sama Samsung tuh itu masih nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama kesuksesan perusahaan dari Taiwan yang namanya Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Iya, jadi TSMC ini mereka tuh jadi perusahaan yang ngebantu ngembangin microchip buat perusahaan-perusahaan teknologi raksasa. Kayak Apple, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia, Huawei, sampai Tesla. Nah, dengan partner-partner yang gede gitu, makanya nggak heran kalau TSMC ini, perusahaan manufaktur microchip ini, mereka tuh jadi punya bagian terbesar di indeks utama Bursa Efek Taiwan yang mencapai 30% dari keseluruhan bursa. Dan mereka nyumbang 25% dari total GDP Taiwan. Ini gila kan? 1/4 pemasukan negara loh digendong sama satu perusahaan doang loh. Emang sepenting itu berarti ya microchip ya? Gila. Nah, dengan nyumbang pemasukan yang segitu banyak, akhirnya nggak heran dong kalau TSMC ini jadi perusahaan yang paling berpengaruh di Taiwan saat ini. Dan nggak cuma buat urusan ekonomi aja, TSMC ini juga tuh mereka tuh jadi semacam apa ya? Ya bisa dibilang kayak alat politiknya Taiwan lah. Maksudnya jadi alat politik tuh gimana? Ya jadi kalau lu perhatiin di list perusahaan yang jadi konsumennya TSMC tadi, itu kan ada perusahaan-perusahaan dari Amerika sama Cina. Dua negara yang di beberapa tahun terakhir itu lagi panas-panasnya perang dagang. Nah sekarang lu bayangin, kalau sampai TSMC mutusin buat ngehentiin penjualan mereka ke salah satu kubu. Kayak ke Cina misalnya. Wah kalau sampai kejadian, kebayang dong gimana Huawei bakal kebingungan buat nyari pemasok microchip. Yang kemungkinan besar bakal berujung ke kerugian besar buat Huawei. Dan ini juga bakal ngaruh banget ke perekonomian Cina pastinya. Dan sebaliknya juga gitu, kalau sampai TSMC ngehentiin kerja sama Amrik, wah menangis itu Apple. Bahkan sempat ada kejadian unik nih di tahun 2022. Waktu Nancy Pelosi, politikus Amerika yang waktu itu jadi juru bicara DPR-nya Amerika, dia ngadain kunjungan ke Taiwan. Nah, waktu itu Cina ketika mereka tahu Pelosi itu ada rencana buat ngunjungin Taiwan, pihak Beijing tuh langsung ngerespon keras di situ. Mereka langsung ngerahin tentara dan ngancem siap nginvasi Taiwan kapan aja. Ya reaksinya tuh ya bisa dibilang lebay lah pokoknya. Atau yang buat detailnya bisa lu tonton di video yang ini. Marketing. Dan waktu itu akhirnya Pelosi tuh beneran datang ke Taiwan. Dan Beijing mereka langsung ngeluarin sanksi larangan impor barang-barang Taiwan. Khususnya jeruk sama ikan. Nah yang menarik ternyata di tengah sanksi yang dikasih Cina ke Taiwan, Cina tuh tetap ngimpor microchip dari TSMC. Jadi barang-barang lain dari Taiwan di stop nggak boleh masuk Cina, tapi microchipnya enggak. Tetap dibeli microchipnya sama Cina. Jadi ya kelihatan ya emang sepenting itu microchip nih sekarang. Almost all of the world's supply comes from one small island, Taiwan, and the vast majority are made by only one chipmaker, TSMC. It's arguably one of the most important companies in the world, so any disruption to its operations could affect the global economy. Nah, Cina di sini yang bisa dibilang sekarang tuh jadi salah satu pionir pengembangan teknologi dan satu-satunya negara yang bisa nyaingin kekuatan industri Amerika,
Jelas mereka ngelihat teknologi microchip ini sebagai salah satu jalan buat memperketat jarak sama Amerika dong. Dan kayak gue bilang tadi, Cina tuh kan jadi salah satu tempat produksi microchip di Asia kan, khususnya di proses perakitan akhir. Bahkan bisa dibilang industri perakitan microchip tuh jadi salah satu industri yang perkembangannya paling pesat di sana. Dan meningkatnya industri perakitan akhir microchip di sana sekarang, ini jelas ngebikin Cina jadi perlu ngimpor lebih banyak microchip setengah jadinya. Ya kan mereka finishingnya doang kan, perakitan akhirnya doang. Dari awal sampai setengah jadinya ya itu masih dari negara lain kan. Atau yang berarti ini ngebikin Cina masih bergantung sama negara lain di industri microchip ini. Karena ya balik lagi mereka cuma ngerjain perakitan akhirnya doang. Mereka cuma ngerjain finishingnya doang. Nah makanya akhirnya pemerintah Cina mempelajari tuh gimana sih sebenarnya cara kerja industri microchip ini. Dari mulai ngedesainnya, manufakturnya, sampai akhirnya dirakit di Cina. Dipelajarin terus, sampai Cina tahu kalau industri microchip ini ternyata selama ini dikuasain sama Amerika dan negara-negara sekutunya. Kayak Jepang, Korsel, dan ya yang utama Taiwan tadi tuh. Muternya tuh bener-bener di negara-negara itu aja ternyata. Nah dari situlah akhirnya Cina mutusin buat investasi gede-gedean ke perusahaan dalam negerinya sendiri. Investasi buat bisa produksi microchip secara mandiri. Mulai dari ngebikin desainnya, manufakturnya, sampai perakitannya itu biar di Cina doang udah. Pokoknya bener-bener intinya semua rantai produksi microchip itu harus bisa dilakuin di dalam Cina. Biar mereka nggak perlu ngimpor yang setengah jadinya lagi tuh. Biar nggak usah memperkaya geng-gengnya Amerika. Tapi walaupun akhirnya Cina berhasil ngembangin microchipnya sendiri, tapi kalau menurut Fox, Cina tuh tetap nggak bisa ngejar teknologi microchipnya Amerika loh. Kenapa nggak bisa? Soalnya ternyata walaupun produksinya udah disebar ke banyak negara, tapi Amerika tuh tetap nyusun skenario biar bisa memonopoli industri microchip ini. Iya, jadi buat bisa ngebikin microchip yang sekompleks tadi, yang bisa terdiri dari ratusan miliar transistor tadi, microchip secanggih itu tuh perlu didesain pakai software khusus yang cuma dimilikin sama 3 perusahaan besar punyanya Amerika. Dan buat merealisasikan desain tadi, itu diperlukan juga satu alat khusus yang namanya Extreme Ultraviolet Lithography Machine atau EUV lithography. Alat yang cuma dimilikin sama ASML, perusahaan dari Belanda yang pastinya dibackingin sama Amerika. Nah jadi kebayang kan kunciannya bener-bener dipegangnya sama Amerika, jadi ya walaupun dibikin di banyak negara, tapi tetap industri microchip ini dikendaliinnya sama Amerika. Jadi ya emang susah banget nih buat Cina nih kalau mau ngejar Amerika di bidang microchip, dan ujung-ujungnya ya masih bergantung sama supply dari Taiwan kan. Yang awalnya pastinya itu dikirimnya dari Amerika. Makanya sampai sekarang kan Cina tuh masih terus berusaha gimana caranya biar mereka bisa dapat kontrol atas Taiwan. Karena ya dengan mereka nguasain Taiwan, salah satu rantai penting industri microchip kan bakal terganggu. Dan ini bisa jadi alat yang penting buat lobby-lobby mereka ke Amerika. Apalagi microchip juga kan jadi salah satu komponen penting buat bikin banyak alutsista modern kayak pesawat tempur sama rudal jelajah juga kan. Jadi kalau Cina bisa sampai nguasain microchip ini, ya ada kemungkinan bisa seimbang nih mereka nih. Tapi ya kuncinya itu harus bisa produksi microchip dari awal sampai akhir sendiri. At the center of this big factory in the Netherlands, in the midst of a months-long assembly process, there's a revolutionary machine that the whole world has come to rely on. You could see an EUV machine right behind me. These EUV lithography machines are the most expensive step in making every advanced microchip that powers the modern digital age. We are the only provider on the planet of this critical technology. Oh iya, terkait microchip ini, di tahun 2019 juga tuh sempat ada kasus menghebohkan loh. Kasus apa tuh? Jadi waktu itu ada satu ilmuwan ASML dari Cina yang dilaporin ke polisi atas dugaan pencurian karya intelektual. Jadi ini orang dari Cina, tapi tinggalnya antara di Amerika atau di Belanda. Soalnya dia kerja buat ASML kan. Nah itu dia dilaporin ke polisi. Soalnya dianggap udah melakukan pencurian karya intelektual. Tapi terus waktu si polisi nyari ilmuwan ini, ternyata doi ini tiba-tiba diketahui udah ada di Cina. Dan dia lagi ngembangin perusahaan desain microchip yang kayak punyanya ASML. Nah. Dan ya ketebak lah ya, perusahaan ini kemudian dapat dukungan dari pemerintah Cina. Ya bisa dibilang kecolongan lah Amerika di sini. Dan kasus ini juga lah yang jadi salah satu alasan kenapa Trump akhirnya mutusin buat ngelakuin perang dagang sama Cina.
Apalagi kan ternyata ini bukan kasus pertama kan. Sebelum-sebelumnya yang model-model gini tuh udah ada. Dan dari sisi Amerika juga yang selama ini udah sangat nyaman memonopoli industri microchip, ya jelas mereka nggak mau diusik sama Cina dong. Bahkan gara-gara kasus ini juga, hubungan Cina sama Taiwan dan negara-negara Asia Timur lain kayak Jepang sama Korsel itu tuh jadi makin memanas. Jadi ya emang sepenting itu ya microchip ya, sampai isunya tuh jadi isu yang sensitif banget loh. Tambahan dikit, ada update nih. Baru nih kejadian sekitar seminggu dari gue bikin video ini. Jadi kabar terbarunya, Cina akhirnya udah berhasil ngembangin mesin EUV litografi mereka sendiri. Bahkan disebut mesin ini lebih bagus dari yang punyanya ASML nih. Dan dengan ini berarti Cina udah megang salah satu proses penting dalam pembuatan chip. Nggak cuma perakitan akhir doang lagi. Jadi yang tadinya Cina ketinggalan jauh dari Amerika, sekarang cuma ketinggalan dikit lah. Nah sekarang kita tunggu ke depannya, bakal gimana nih Amerika ngeresponnya. Soalnya ASML sendiri, mereka tuh langsung diramalin bakal menurun drastis pendapatannya. Soalnya pasar Cina udah nggak butuh mereka kan. Malah yang ada dapat kompetitor baru mereka dari Cina. Setelah sekian lama nggak pernah punya pesaing, nggak pernah punya kompetitor. Seru jir. Tapi menurut lu gimana nih? Cina bakal bisa nyaingin Amerika gak buat jadi produsen microchip utama di dunia? Gimana nih? Silakan komen. China has announced a significant advancement in its semiconductor technology with the development of a new laser-based immersion lithography machine. This new equipment achieves a resolution of 65 nanometers, a notable improvement from the previous 90 nanometers. The resolution of lithography machines is crucial for chip making as it determines how finely integrated circuits. Oke, sekian dari Magulin kali ini tentang kenapa Amerika sama Cina ngerebutin Taiwan. Ternyata itu tuh gara-gara ya Taiwan tuh jadi pusat industri microchip kan sekarang kan. Makanya Cina mikirnya kalau mereka bisa nguasain Taiwan ya berarti mereka bisa berkuasa atas microchip. Cuma ya ternyata nggak segampang itu kan. Ternyata itu tuh cuma gara-gara benda kecil itu loh. Gila. Tapi efeknya sangat besar ya. Ya kalau lo mau revisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you tonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.